Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian bahagia dan sehat selalu. Anggota TNI tewas dikeroyok di Jakarta, Jenderal Andika Perkasa ambil tindakan tegas. Salah satu anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), berinisial S23, di Jakarta meninggal dunia di tempat akibat dikeroyok oleh orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi pada Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022 dini hari. Terkait kasus tersebut, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa angkat bicara. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Andika Perkasa menegaskan bahwa TNI akan terus mengawal perkembangan kasus tewasnya seorang prajurit di kawasan Jakarta Utara, pada Minggu, tanggal 16 Januari tahun 2022 pukul 3 dini hari. Jenderal Andika menyatakan tim penyidik TNI terus melakukan koordinasi dengan Polres Jakarta Utara yang menangani kasus tersebut. Tim penyidik Panglima TNI sudah berkoordinasi dengan Polres Jakarta Utara dan kami terus memonitor, ujar Jenderal Andika di Jakarta, Senin tanggal 17 Januari tahun 2022, seperti dikutip dari Kompas.tv. Namun Andika menegaskan bahwa tim TNI tidak akan mengintervensi penyidikan kasus tersebut. Dia juga mengatakan, saat ini sudah ada kemajuan dalam proses penyidikan. Sebab, sudah ada 3 terduga pelaku pengeroyokan dan penusukan yang ditangkap polisi. Tinggal kita tunggu perkembangannya, paparnya. Panglima mengaku ingin agar keadilan betul-betul ditegakkan dalam dugaan kasus pengeroyokan dan penusukan yang menewaskan prajuritnya. Intinya kami juga ingin ada keadilan karena mereka melakukan tindak pidana yang menyebabkan anggota TNI AD dan secara umum menyebabkan orang lain tewas, tegasnya. Sebelumnya diberitakan seorang prajurit TNI AD berinisial S tewas diduga menjadi korban pengeroyokan dan penusukan di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku pengeroyokan berjumlah 6 orang. Peristiwa tewasnya S terjadi pada Minggu, tanggal 16 Januari tahun 2022 pada pukul 3 dini hari. Kronologi kejadian. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki kasus penyerangan disertai aksi kekerasan oleh sekelompok orang di kawasan Waduk Pluit, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Bentrok menewaskan satu anggota TNI AD berinisial S dan melukai rekannya SM. Kasus itu terus didalami oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Selain itu, 2 warga sipil menjadi korban pelaku pengeroyokan dalam peristiwa di Jalan Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, tersebut. Nahas keduanya yang hendak melerai justru mengalami luka sobek hingga jari putus akibat tebasan parang. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan kedua warga sipil ini masing-masing berinisial SM dan MES. Keduanya terkena sabetan senjata tajam saat berinisiatif melerai pengeroyokan yang memancing perhatian warga sekitar. Korban SM terkena serangan menggunakan senjata tajam oleh pelaku berkaos hitam, mengakibatkan korban luka sobek di dada sebelah kanan dan luka sobek di punggung belakang. Sedangkan korban MS luka di bagian jari manis sebelah kanan putus 2 ruas, kata Zulpan kepada wartawan, Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Zulpan menuturkan kronologi terjadinya pengeroyokan itu. Anggota TNI AD berinisial S20, yang tewas dalam peristiwa ini akibat dikeroyok hingga ditusuk 2 kali oleh pelaku. Salah seorang saksi mata menyebut bahwa peristiwa ini terjadi pada Minggu, tanggal 16 Januari tahun 2022, dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Awalnya, sekelompok orang berjumlah 4 pelaku datang dengan mengendarai 2 sepeda motor sambil berteriak kepada warga sekitar. Datang 4 orang berboncengan naik motor kemudian turun dan mendatangi para saksi satu persatu menanyakan apakah kamu orang Kupang. Tutur Zulpan menirukan orang tersebut. Seorang saksi berinisial SM kemudian menjawab bahwa dirinya bukan orang Kupang melainkan orang Lampung. Kemudian, pelaku bertanya kepada korban S yang merupakan anggota Asmil Yonif Rider 303. Korban tidak menjawab, kemudian terjadi cekcok antara pelaku dan korban S. Bentrokan yang melibatkan korban dan pelaku terjadi dengan saling pukul dan satu pelaku berkaos hitam mencekik leher korban sambil memegang tangan korban, beber Zulpan. Lalu, seorang pelaku berkaos biru menusuk korban S menggunakan senjata tajam sebanyak 2 kali hingga korban jatuh tersungkur, imbuhnya.
Tak mau ketinggalan, Polsek Penjaringan bergerak cepat dan berhasil menangkap satu terduga pelaku. Pelaku itu ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Januari tahun 2022 kemarin malam. Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Febri Isman Jaya mengatakan saat ini pelaku masih diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Satu sudah diamankan dan masih dalam proses penyelidikan, ujar Febri saat dikonfirmasi, Senin tanggal 17 Januari tahun 2022 pagi tadi. Febri mengatakan pihaknya bakal mengusut tuntas kasus pengeroyokan ini. Polisi masih memburu pelaku lainnya. Dia berharap seluruh pelaku dapat tertangkap dalam waktu dekat.